لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Al-qail fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baik, para sahabat mabrur sekalian, di sini insya Allah saya akan coba untuk menerangkan perihal investasi dan haji. Yang pertama yaitu adalah bentuk-bentuk investasi. Bentuk-bentuk investasi yang ada di dalam permasalahan haji ini telah diatur oleh Kementerian Agama. Lebih mendalam lagi adalah di dalamnya adalah yang telah disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji. Kementerian Agama memiliki wewenang investasi yaitu deposito yang berskala atau berjangka syariah, surat hutang negara atau yang sering disebut SUN, dan juga surat berharga syariah negara atau SBSN. Selanjutnya peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH yang mengatur mengenai alokasi BPIH menyatakan bahwa optimalisasi investasi hanya dapat dilakukan dengan cara penempatan dalam deposito berjangka serta pembelian SUN yang telah saya sampaikan, dan juga SBSN. Dengan itu, investasi di sektor ini real ataupun sektor bisnis lainnya menjadi belum memungkinkan. Oleh Kemenak, kemudian penempatan ini yaitu investasi dana haji hanya difokuskan pada dua instrumen. Dua instrumen ini apa sih? Jadi yang pertamanya ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yaitu tabungan deposito yang mencakup 65% dari total dana haji yang dikelola, dan sisanya 35% ditempatkan pada instrumen sukuk. Porsi penempatan investasi tersebut dinilai belum bisa menghasilkan nilai manfaat yang optimal. Jadi di dalam dua instrumen ini saling melengkapi. Yang tadinya dari BPKH itu menunjang kisaran 65%, dan juga dari instrumen yang sukuk ini ada 35% sisanya. Tetapi sejak pengelolaan dana haji selanjutnya yang beralih pada BPKH, alokasi investasi menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih luas, sehingga kondisi ini memberikan tantangan bagi BPKH untuk dapat secara strategis merombak portofolio yang ada dalam investasi haji tersebut dalam rangkai mengoptimalkan nilai manfaatnya. Jadi bagaimana di sini peranan BPKH untuk bisa mengoptimalkan instrumen yang ada untuk menjadikannya sebagai nilai manfaat. Selanjutnya itu sesuai dengan peraturan investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi. Jadi ada beberapa bentuk yang bisa kawan-kawan pelajari di sini. Yang pertama ini ada surat berharga syariah. Yaitu apa sih? Yang tadi sudah dijelaskan itu SBSN, surat berharga syariah negara ya. Di sini tuh di dalamnya ada yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan juga ada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta efek syariah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua itu ada emas. Nah, emas di sini itu apa sih? Jadi di sini tuh diatur menurut pasal 28 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Nah, BPKH ini yaitu investasi keuangan haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas. Jadi jelas gitu ya nilainya. Dalam artian emas di sini itu emas batangan yang bersertifikat, yang diproduksi dan atau dijual di dalam negeri, dan bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kenapa sehingga ada peraturan di sini untuk menjaga nilai dari manfaat tersebut dan juga nilai secara syariah. Jadi terjaga dari hukum-hukum yang nantinya bisa mengharapkan dari hal tersebut seperti riba dan yang lain-lain. Yang selanjutnya itu ada investasi langsung. Nah, investasi langsung ini apa sih? Investasi di sini dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama. Jadi kerjasama antara BPKH dengan badan usaha atau lembaga di dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang keempat yaitu investasi lainnya. Apa aja investasi lainnya sih? Itu adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi surat berharga syariah, investasi emas, dan juga investasi langsung. Di sini juga sudah tertera di dalam pasal 22 ayat 1 BPKH nomor 5 tahun 2018. Ini kita lanjut ke arah
batasan-batasan investasi. Nah, jangan sampai berpikiran bahwasanya kawan-kawan itu investasi itu limitless gitu. Jadi tidak ada batasannya. Tapi di sini ada beberapa batasan yang akan saya jelaskan. Nah, kita lanjut ke arah tentang pembatasan investasi. Lanjut. Nah, jadi pembatasan investasi di sini apa sih? Jadi hal-hal yang dilarang di dalam investasi BPKH adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah BPKH dilarang untuk melakukan transaksi pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diatur oleh pasal 25 ayat 1 BPKH nomor 5 tahun 2018. Jadi dalam hal ini terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk kriteria investasi syariah menjadi tidak syariah. Jadi maka BPKH wajib segera melakukan divestasi, yaitu sesuai dengan tuntunan ayat pasal 25 ayat 2 peraturan BPKH nomor 5 tahun 2018. Jadi selanjutnya yang nomor 2 adalah BPKH dilarang untuk menggunakan atau melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif tersebut itu diperoleh BPKH sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Jadi sudah terjamin ya kalau sudah masuk ke dalam dan juga di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan pasal 26 ayat 1 PBKH nomor 5 tahun 2015. Yang ketiga, nah di sini juga BPKH dilarang untuk melakukan investasi pada perusahaan yang sedang dalam proses hukum, yaitu di dalamnya perusahaan ini itu sedang melakukan proses hukum terkait dengan beberapa peraturan yang dilanggar ataupun ada beberapa hal yang diharuskan untuk dilakukannya proses hukum, atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi langsung ke usaha perusahaan atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuangan atau keuntungan keuangan dari investasi tersebut di masa mendatang, yaitu sesuai dengan pasal 26 ayat 1 PBKH nomor 5 tahun 2018. Jadi dengan pertimbangan peraturan pemerintah nomor 2018, BPKH telah menetapkan rencana penempatan di investasi dana haji sebagai gambaran pada tahun 2017. Nih di sini dana haji hanya ditempatkan pada 2 instrumen investasi sesuai tadi yang sudah disebutkan, yaitu tabungan deposito 60% dan juga sukuk yang di dalamnya ada 35%. Jadi pada tahun 2018 juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018, BPKH merencanakan adanya diferensiasi investasi dana haji pada emas. Seberapa besar gitu. Jadi diferensiasi di dana emas ini ada sekitar 5%, yaitu investasi langsungnya 5% dan investasi lainnya 10%. Selain itu, proporsi penempatan dana pada tabungan atau deposito ya kita sebut berkurang menjadi 50% dan penempatan pada sukuk menjadi 20%. Kemudian pada tahun 2020 akhirnya proporsi tersebut menempatkan penempatan dana pada tabungan deposito kembali berkurang. Kenapa ya? Jadi di sini tuh berkurang menjadi hanya 30% dan mengalihkan proporsi tersebut pada investasi sukuk. Ternyata kembali lagi kepada investasi sukuk yang tadinya 30% dan akhirnya dikembalikan juga kepada investasi langsung. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan implementasi investasi dana haji. Nah, sobat-sobat pada penasaran nggak sih apa sih itu tahapan implementasi dari investasi dana haji? Jadi di sini itu dana haji atau implementasinya di dalamnya itu investasi dana haji terhadap BPKH di bawah peraturan pemerintah. Ternyata kawan-kawan di sini itu peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 yang memberikan gambaran seperti ini, yaitu tidak lain adalah batasan sesuai dengan pembentukan investasi keuangan haji. Di dalamnya ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini anggota badan pelaksana bidang investasi berpedoman penuh pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018. Jadi terkait dengan pengelolaan keuangan haji dengan menggunakan prinsip syariah. Jadi dibatasi dengan prinsip syariah. Dan yang kedua yaitu tahap persetujuan. Nah, tahap persetujuan ini tuh ada apa sih? Jadi pada tahap ini tuh penilaian dan persetujuan memiliki prosedur dalam menetapkan investasi dana haji. Jadi instrumennya ini kita memiliki persetujuan juga dan juga prosedur yang telah diterapkan, yang telah dirancang oleh Badan Pelaksana atau BPKH, berupa memastikan bahwa rancangan investasi ini itu telah melalui kajian
terkait berbagai aspek seperti aspek jenis investasi, aspek hukum, imbal hasil investasi, dan juga risiko. Karena komponen-komponen yang tadi saya sebutkan adalah komponen yang sangat penting. Jadi harus adanya beberapa instrumen yang dilakukan kajian untuk bisa mendapatkan hasil yang sempurna dalam berinvestasi. Dan juga Dewan Pengawas nantinya memberikan persetujuan setelah melakukan penilaian terhadap perencanaan yang telah dibentuk oleh badan pelaksanaan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada tahap penetapan. Nah, tahap penetapan ini tuh ada apa sih? Di tahap penetapan ini tuh jadi setelah melaksanakan rapat gabungan antara badan pelaksana dan juga Dewan Pengawas dalam proses penilaian dan persetujuan yang tadi sudah disebutkan, maka selanjutnya BPKH melalui Kepala Badan Pelaksana mengeluarkan surat keputusan. Nah, akhirnya setelah melakukan rapat gabungan itu, jadi badan BPKH ini, badan pelaksana, itu mengeluarkan surat keputusan untuk menetapkan rencana investasi tahunan. Jadi adanya beberapa proses akhirnya sampai menuju kepada adanya surat keputusan dari badan pelaksana yang disetujui oleh Dewan Pelaksana. Selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini tuh ada apa sih? Di tahap pelaksanaan ini tuh ada investasi di BPKH itu sendiri terdiri atas pelaksana dan Dewan Pengawas yang saling berkoordinasi dalam pelaksanaan investasi. Jadi dua komponen tadi tentang badan pelaksana dan badan pengawas ini saling berkoordinasi dalam pelaksanaan investasi yang telah ditentukan pada tahap penetapan tadi. Dan juga dari masing-masing bagian melakukan evaluasi dan mengkaji lagi secara menyeluruh dan mengontrol segala aspek yang terkait pada pelaksanaan pengelolaan investasi keuangan haji. Nah, jadi mungkin dari video ini kita mendapatkan kesimpulan ya bahwasanya investasi itu dapat diartikan seperti di dalam dana haji itu kita bisa menyimpulkan gitu, ada beberapa batasan yang dibatasi oleh peraturan-peraturan pemerintah dan juga ada sektor yang di dalam ranahnya itu terbatas oleh hukum syariah. Nah, jadi mungkin sedikit edukasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga menjadi manfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala masadat kama nas'alullah jalan minalladzina stula. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa yanfa'na bima 'allamtana. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.